nantinya bisa kita rekapkan menjadi satu Aceh, sehingga mudah-mudahan bisa ada data bagaimana kita menghadapi tentang populasi yang berpindah ini. Kemudian juga banyak hal-hal nantinya tentang hambatan-hambatan dan juga surveillance migrasi, yang terutama adalah pada daerah-daerah yang sudah non-endemis tapi kemudian kasusnya nggak ada, sementara teman-teman sudah lupa bagaimana pelaksanaan surveillance migrasi yang baik. Padahal surveillance migrasi itu wajib hukumnya terhadap daerah-daerah kabupaten kota yang memang sudah eliminasi malaria. Ya mungkin demikian mungkin sedikit pengantar dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik ya, sehingga kita bisa melihat sendiri, kacamata sendiri apa yang ada di lapangan dan juga apa yang ada di kabupaten kota kita masing-masing, sehingga keluar satu data secara Aceh. Dan mohon kepada panitia Kementerian Kesehatan termasuk dari EOPRU dan juga yang di dalamnya ada mungkin ada Pak Iqbal, mungkin Pak Iqbal nggak bisa dihadirkan di sini, dan memang kami sangat mengharapkan hasil-hasil ini bisa kami dapat feedback untuk kami, karena akan kami feedbackkan lagi ke kabupaten kota, sehingga ada yang bisa kita jual belikan di pertemuan ini, sehingga tidak hanya sekedar pengisian kuesioner, tapi rekapan kuesionernya kita nggak dapat, terus kemudian hasil feedback dari teman-teman pusat juga nggak dapat. Ini sangat sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini bisa didapatkan juga oleh teman-teman kabupaten kota, sehingga ada intervensi yang baik terhadap apa yang selama ini mungkin belum kita lakukan, dan mungkin sudah beberapa yang lupa, karena memang kasus malaria di Aceh juga tidak terlalu banyak lagi, dan penanganan-penanganan yang lebih baik dari sekarang yang bisa kita lakukan. Demikian mungkin Pak Helmi, Kak Arina yang bisa saya sampaikan, panitia-panitia EOPRU yang saya hormati. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan ini dimulai dengan baik. Ya, kepada Allah kita berserah, dan memang kesalahan selalu punya kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid P2P, Dr. Imam Rahman, atas komentar yang telah diberikan. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita semua, Bu Nisa. Baik, selanjutnya acara kami kembalikan ke tim dari Eijkman, mungkin yang akan difasilitasi oleh Ibu Rosa Nuralina. Kepada Ibu, kami persilahkan. Ini ada aplikasinya, Mas. Ya, terima kasih banyak untuk kata sambutannya dari Bapak Kabid Nanti diajarin dan Bu Safrina. Untuk selanjutnya pengantar atau sambutan dulu dari Pak Henry Sulurendra, karena Pak Iqbal berizin hari ini Bu, tapi nanti akan bergabung dengan kita setelah jam 10. Untuk Mas Henry, saya persilakan Mas Henry. Baik, terima kasih Mbak Rosa, terima kasih Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan juga dari Kabupaten Kota, para pengelola program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesediaan dari Bapak Ibu untuk berkumpul pada acara sosialisasi terkait dengan kegiatan kerjasama antara substansi malaria Kemenkes dengan WHO Indonesia, dan yang difasilitasi oleh kami tim peneliti dari Eijkman Clinical Research Unit. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Rosa, sedianya Dr. Iqbal yang akan presentasi, namun beliau kebetulan sedang ada meeting lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau. Ya, tadi nama saya Henry Surendra, latar belakang saya epidemiologi lapangan dulu dari UGM, FETP, kemudian
kemudian mengambil studi S3 juga tentang terkait dengan epidemiologi malaria di Inggris. Baik, jadi kegiatan ini seperti yang tadi sudah saya singgung, yang punya gawe atau yang punya hajat sebenarnya adalah substansi malaria. Jadi substansi malaria itu punya keinginan untuk melakukan pemetaan terkait dengan permasalahan malaria pada populasi khusus, yaitu populasi yang berpindah-pindah, populasi indigenous, yang populasi-populasi yang intinya sulit untuk dijangkau oleh program eliminasi malaria dan yang sampai dengan detik ini masih menjadi populasi-populasi yang menyumbang penularan malaria di Indonesia dan juga di global sebenarnya. Jadi ini adalah niatan dari substansi malaria. Kemudian substansi malaria kemudian dibantu atau didanai oleh WHO Indonesia untuk melakukan pengumpulan data ini. Dan kami di sini tim pelaksana dari Eijkman, Clinical Research Unit di Jakarta, dengan peneliti utamanya adalah Pak Iqbal, yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan beliau. Dengan koordinator penelitiannya adalah Mbak Rosa, jadi nanti yang akan banyak kontak-kontakan dengan Bapak Ibu terkait teknis di lapangan adalah Mbak Rosa. Kemudian saya membantu sebagai peneliti pendamping dan juga nanti ada Mbak Karin dan beberapa orang lainnya itu yang akan membantu kita. Nah, penelitian ini, kegiatan ini sudah mendapat izin layak etik dari Badan Etik Litbangkes dan juga dari WHO pusat di Switzerland di Geneva. Sedikit latar belakang kenapa kegiatan ini menjadi penting, khususnya bagi Indonesia adalah karena kita tahu meskipun sudah lebih dari 50% dari kabupaten kota di Indonesia sudah berhasil mengeliminasi malaria, dalam tanda kutip malaria yang sudah ada sejak dahulu seperti falciparum dan Victivax. Sementara malaria yang lain seperti Knowlesi atau Knowlesi yang juga jadi masalah saya kira di Aceh, beberapa wilayah di Sumatera dan juga di Kalimantan itu belum masuk ke program malaria. Jadi saya bilang tanda kutip kita selain Knowlesi itu kita masih berusaha kuat untuk mengeliminasi malaria. Nah, tantangan eliminasi malaria sebenarnya tidak hanya di Indonesia, juga di negara-negara lain secara global, di Afrika dan juga negara-negara di Asia itu sama, yaitu sulit mengeliminasi malaria pada populasi-populasi khusus, yaitu orang-orang yang berpindah-pindah, orang-orang yang masih sering bekerja di hutan atau di tempat-tempat yang memang peluang untuk tergigit nyamuk terinfeksi itu adalah cukup tinggi. Kemudian orang-orang yang sifatnya seperti pendatang sementara yang sulit tertangkap oleh surveillance migrasi. Jadi tantangan kita selain mengeliminasi malaria di masyarakat umum, juga yang paling berat adalah mengeliminasi malaria pada orang-orang yang sulit dijangkau oleh program malaria ini. Nah, oleh karena di Indonesia itu kita punya 34 provinsi dan 514 ya kalau saya tidak keliru kabupaten kota, jadi kemungkinan besar kita akan punya masalah yang sangat khas. Bisa jadi di Aceh sendiri nanti antar kabupaten kota itu satu dengan yang lainnya akan punya permasalahan sendiri-sendiri yang sifatnya lokal, sehingga untuk bisa berhasil mengeliminasi malaria, maka juga intervensinya juga sangat mungkin akan sangat bersifat lokal, khusus spesifik, tergantung dari populasi yang ada di wilayah masing-masing. Jadi mungkin nanti Kabupaten A itu punya masalah dengan penambang, kemudian sementara Kabupaten B masalahnya lebih ke turis-turis atau pelancong-pelancong dan sebagainya. Nah, nanti ini punya harapannya nanti kita bisa dari pengumpulan data ini kita bisa mengidentifikasi di mana sih masalah di masing-masing kabupaten kota itu punya masalah apa sih, dan apa kira-kira intervensi khusus yang bisa dilakukan di masing-masing gitu kabupaten kota. Nah, sejauh ini dari hasil kajian literatur, hasil penelitian-penelitian sebelumnya secara global maupun lokal di Indonesia itu masih sangat terbatas yang membahas atau yang menunjukkan bukti terkait dengan seperti apa sih karakter populasi yang ada di Indonesia ini yang MMP ya, kita sebutnya MMP, Mobile Migrant Population, dan seperti apa sih intervensi yang bisa dilakukan gitu. Sejauh ini kan belum banyak muncul tuh, terutama di Indonesia. Nah, oleh karena itu substansi malaria
ketika berdiskusi dengan WHO Indonesia dan juga kami menganggap penting adanya sebuah kerangka kerja intervensi nih untuk populasi khusus ini, untuk mengeliminasi malaria pada populasi khusus ini. Yang nanti harapannya, seperti yang Pak Imam tadi sampaikan, ini tidak hanya berakhir di survei, tapi juga nanti akan menghasilkan sebuah keluaran berupa rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang di level nasional ya paling tidak, karena nanti kan ini kita bekerjanya dengan substansi malaria di pusat seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh populasi khusus MMP tadi yang saya sebutkan yang ada di Indonesia gitu. Ada tadi penambang hutan, penambang emas, penambang tembaga dan lain sebagainya, baik yang legal maupun ilegal. Kemudian ada ini orang pekerja hutan yang mengambil kayu di hutan, menginap di hutan beberapa hari sehingga mungkin terpapar malaria lebih sering dibandingkan orang lain yang tidak ke hutan, pekerja-pekerja perkebunan, karet dan sebagainya, dan juga beberapa contoh lain ini yang kami adopsi dari slides-nya Bu Dr. Herdiana sebenarnya, Bu Diana dari WHO, dan juga dulu saya yakin pernah kerja di UNICEF dan bekerja di Aceh juga, penelitian di Aceh. Dan juga nanti mungkin yang spesifik di Aceh mungkin juga nanti punya masalah dengan pada kelompok-kelompok ini, misalnya nelayan, misalnya yang bepergian satu tempat ke tempat lain. Juga mungkin yang punya banyak turis yang datang, baik turis regional, turis domestik maupun turis lokal. Itu nanti juga akan ada tantangannya masing-masing. Nah, dari latar belakang tersebut, maka kami rumuskan tujuan, yaitu tujuan utamanya adalah untuk kita menentukan dulu nih, kita petakan dulu karakteristik kunci dari populasi MMP ini dan intervensi untuk pengendalian di populasi ini seperti apa sih gitu, dengan cara melakukan beberapa poin ini, yaitu misalnya yang pertama kita ingin mengidentifikasi tipe, jadi tipenya apa aja nih, apakah penambang, kemudian pekerja hutan, perkebunan, indigenous population, atau seperti misalnya contohnya suku-suku pedalaman, pelaku perjalanan sementara, atau apa nih yang ada di masing-masing wilayah. Nah, lalu kita juga ingin tahu seberapa banyak sih populasi tersebut tersebar di masing-masing kabupaten kota, dan bagaimana pola perpindahan populasi tersebut, apakah misalnya cenderung banyak turis datang kapan nih ya, pas akhir tahun kan, menjelang liburan akhir tahun atau liburan sekolah, atau bagaimana, ini yang ingin kita tangkap. Kemudian dari situ kita juga ingin menangkap dari Bapak Ibu nih semuanya, kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengendalikan malaria, dan bagaimana tantangan pengendalian malaria di populasi khusus tersebut. Jadi nanti tujuannya, kalau biasanya kan program itu, kegiatan dan program itu dibuat dari pusat menunya untuk diimplementasikan di masing-masing kabupaten kota. Nah, kali ini kita ingin memberikan bukti dari bawah gitu. Jadi nanti harapannya dari kabupaten kota ini bisa menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, atau apa yang Bapak Ibu pikir bisa berhasil kalau kita lakukan untuk mengendalikan malaria pada populasi khusus. Nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu di kuesioner. Harapannya adalah kita bisa memberikan rekomendasi intervensi yang efektif untuk populasi khusus. Jadi nanti akan ada pertanyaan menurut Bapak Ibu dari intervensi-intervensi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ini yang menurut persepsi Bapak Ibu paling efektif itu apa gitu ya, seperti itu. Nah, tujuan akhirnya tadi adalah mengembangkan kerangka kerja khusus untuk eliminasi malaria pada populasi. Desain atau bentuk dari kegiatan kajian ini, yang pertama kami tim peneliti melakukan kajian literatur, membaca hasil-hasil penelitian terkait dengan populasi MMP dan intervensinya. Kemudian yang akan kita sosialisasikan hari ini adalah survei tentang MMP secara online. Kemudian di samping itu kami juga akan melakukan eksplorasi dan analisis data Esismal. Kita akan melihat seperti apa data Esismal itu bisa menangkap karakteristik atau permasalahan malaria pada populasi khusus ini. Kalau belum tertangkap di Esismal, kita akan bandingkan nih dengan hasil survei online kita seperti apa.
Kemudian secara akademik kita juga akan melakukan analisis yang sifatnya pemodelan atau geospasial itu untuk memprediksi besaran populasi MMP dan kira-kira kontribusi malaria dari populasi ini seperti apa sih berdasarkan wilayah geografis gitu. Mungkin nanti kita akan lihat berdasarkan kabupaten kota. Kemudian yang terakhir adalah studi lapangan. Jangan ribut Ubay di situ, Ubay. Yaitu yang terdiri dari pertama pemeriksaan darah malaria. Ini biasa dikenal dengan kalau di Aceh saya kira sering dilakukan nih, terutama di Sabang misalnya MDS gitu. Mengumpulkan darah untuk diperiksa secara mikroskopis dan mungkin juga nanti molekuler. Kemudian akan kami kombinasikan dengan survei kualitatif dalam bentuk FGD dan wawancara mendalam terkait dengan nanti temuan-temuan yang kita tangkap dari survei online maupun temuan-temuan yang kita tangkap dari analisis data SISMAL dan juga literatur review. Nah, ini hanya gambaran ininya, frame tadi kerangka kerja dari empat kajian besar yang akan kami lakukan, dan yang akan kita lakukan sosialisasikan hari ini adalah yang paling atas, yaitu online data collection seperti itu, yang akan melibatkan Bapak Ibu pemegang program dari provinsi dan juga kabupaten kota, provinsi Aceh dan juga provinsi lainnya di Indonesia. Ya, ini dia hari ini yang akan kita lakukan survei online MMP. Saya ulangi lagi, kita sangat butuh nanti kerjasama Bapak Ibu agar apa yang menjadi niatan kita bersama, ya saya kira niatan kita bersama juga Kemenkes dan WHO untuk bisa mengeliminasi malaria dari Indonesia sesuai dengan target kita tentunya. Maka kita sangat berharap nanti kita dibantu untuk mengumpulkan informasi spesifik secara cepat dengan survei online tentang masalah MMP, bagaimana profilnya, besar populasinya seperti apa, besar sumbangsi terhadap malaria seperti apa, bagaimana intervensi dan kegiatan-kegiatan lainnya ya, termasuk tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan pengendalian malaria pada populasi khusus ini yang kita sebut MMP. Jadi tadi saya sudah sebutkan di depan, dalam kuesioner ini online ini ada kita bagi 5 populasi khusus, yaitu pekerja tambang, kemudian pekerja hutan, ada pekerja perkebunan, ada komunitas adat terpencil yang biasanya sulit sulit dijangkau, dan juga yang terakhir adalah pendatang sementara. Nah, nanti seperti apa definisi operasionalnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Rosa nanti yang akan mengajak Bapak Ibu untuk simulasi, membuka kuesioner, apa yang Bapak Ibu harus lakukan, apa maksud di pertanyaan-pertanyaan itu nanti dengan Mbak Rosa seperti itu. Itu saja pengantar dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan dulu ke saya sebentar, atau jika tidak nanti bisa sambil jalan ketika sudah sosialisasi oleh Mbak Rosa. Nanti Pak Iqbal akan bergabung juga dengan kita sekitar pukul 10. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Siapa tadi moderatornya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mas Henry untuk materi dan presentasinya. Baik Bapak Ibu, karena untuk demonstrasi kita coba nanti langsung dengan online survei monkey-nya, ini butuh waktu untuk penjelasannya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu isi dan terutama yang akan ditanyakan. Jadi karena waktu kita tidak banyak, karena saya janji sama Ibu Safrina kita hanya selesai sampai jam 11, jadi kita langsung saja demonstrasi menggunakan online questionnaire tersebut. Saya juga sudah memberikan link kepada Ibu Safrina, mungkin sudah di-share ke Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu akan mengisi, jadi biar nanti Bapak Ibu ngisinya tuh tidak bolak-balik gitu. Jadi takutnya adalah begitu ngisi, ada data misalnya yang kurang, jadi nanti pas mau balik lagi, pas mau ngisi lagi, ternyata mulai lagi dari awal. Kalau nanti dari awal kan takutnya Bapak Ibu udah malas lagi ngisinya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu final untuk mengisinya, ini nanti data-data terkait, informasi data terkait yang dibutuhkan dalam pengisian. Jadi ada
di kuesioner kita ini ada, tadi sudah dijelaskan sama Mas Henry, ada MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 5. MMP 1 itu yang ditanyakan untuk bagian pada area pertambangan. MMP 2 itu akan ditanyakan area perhutanan, MMP 3 akan ditanya area perkebunan, MMP 4 nanti akan ditanyakan untuk suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. MMP 5 nanti akan kita tanyakan untuk pendatang sementara, area untuk pendatang sementara. Data apa yang dibutuhkan sebelum Bapak Ibu ngisi? Nah, ini harus tahu Bapak Ibu yang kalau untuk MMP 1, MMP 3, Bapak Ibu harus punya datanya terlebih dahulu, lokasi pertambangan yang legal dan terdaftar, jumlah pekerjanya, dan lokasi pertambangan dan jumlah pekerja pada MMP 1, MMP 3 pada ilegal atau perkebunan atau rakyat kita sebutnya. Dan jumlah kasus positif malarianya berapa pada MMP 1 sama MMP 3. Kalau ada nanti dimasukkan, tapi kalau nggak ada nanti bagaimana cara ngisinya di kuesioner kita. MMP 4, data yang Bapak Ibu butuhkan itu harus cari itu nama-nama suku pedalaman atau komunitas adat terpencil, kalau ada ya Bapak Ibu ya. Jumlah suku masing-masing suku pedalaman, nama-nama suku yang menetap tinggal, dan nama-nama suku yang masih nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Nanti DO, apa itu yang disebut dengan suku pedalaman yang masih menetap tinggal, dan apa yang nomaden itu nanti di kuesioner ada definisi operasionalnya. Lalu jumlah kasus positif malarianya pada tahun 2020 itu berapa untuk yang MMP 4. MMP 5 untuk yang pendatang sementara, itu ditanyakan jumlah pendatang sementara. Jumlahnya berapa, jumlah kasus positif malarianya di tahun 2020 berapa, dan yang paling penting itu nama daerah para pendatang sementara ini dari mana asalnya, kabupaten kotanya dari mana. Jadi informasi data terkait ini sangat dibutuhkan nanti dalam pengisian kuesioner kita. Banyak Bapak Ibu bertanya dengan saya, Mbak Rosa, bagaimana saya tahu atau saya punya data-data ini? Jadi nanti Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu final mengasinya, ngisi, Bapak Ibu harus berkoordinasi dulu dengan puskesmas. Puskesmas, saya sarankan bekerjasama dengan puskesmas. Mungkin Bapak Ibu tidak punya atau selama ini tidak tahu untuk informasi terkait ini, karena kan saya yakin Bapak Ibu tidak hanya pegang program malaria saja misalnya, tapi program lain, dan untuk populasi khusus ini belum punya datanya sedetail ini misalnya. Silakan berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk data-data ini. Biasanya puskesmas setempat ini punya. Tapi kalau biasanya kalau nanti puskesmas terkait itu tidak punya, Bapak Ibu silakan nanti tanya ke kementerian terkait. Kayak contoh, seperti contoh itu kejadian di Riau, Provinsi Riau. Provinsi Riau itu ada kasus positif pada suku pedalamannya di komunitas Talang Mamak namanya. Nah, selama ini Dinkes Provinsi Riau tidak punya datanya berapa kasusnya, berapa yang di screening, berapa jumlah kasusnya, dan berapa jumlah sukunya gitu, yang menetap tinggalnya. Ternyata yang punya itu Warsi. Jadi ada NGO lokal namanya Warsi. Warsi ini punya data-data tersebut. Mereka sampai punya berapa kali MBS, siapa MBS, Warsi punya. Puskesmas sendiri tidak punya. Jadi nanti mohon, karena ini masalah saya, kalau nanti Bapak Ibu hanya isi 000 atau tidak ada. Padahal ada datanya di NGO lain misalnya, atau di kementerian lain, misalnya di Dinas Kesehatan, atau di Kementerian Sosial, atau di kementerian lain. Kalau nanti Bapak Ibu isi 000 atau tidak ada, jadi nanti kalau kita petakan nggak ada gitu, padahal ada areanya gitu, ada jumlah kasusnya, ada titiknya, ada jumlah pekerjaannya, ada kasusnya. Itu masalah saya. Jadi kalau dipetakan nanti dikembalikan lagi ke kabupaten, hasil pemetaannya dikembalikan lagi ke Ibu Safrina, ke Dinas Provinsi, nol, tidak ada masalah. Jadi nanti intervensi untuk kabupaten Bapak Ibu tidak ada gitu untuk lanjutannya. Jadi saya mohon
nanti Bapak Ibu lebih banyak untuk mendapatkan data ini koordinasi dulu dengan dinas setempat atau dengan puskesmas. Jadi nanti datanya kalau ada nggak diisi hanya 00, tapi ada maksudnya ada data sebenarnya ada gitu. Oke Bapak Ibu, ini dari saya untuk informasi data terkait. Nah sekarang kita akan coba langsung. Oke. Linknya, atau saya coba kasih lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum terima link dari survei mangkinya, saya kasih ke atau sudah semua terima Bapak Ibu? Bu Safrina, apakah sudah diberikan ke Bapak Ibu kabupaten Ibu? Sudah, Oh, sudah ya? saya Oke. kemarin linknya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka link yang diberikan. Sama tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu buka dari HP, silakan. Kalau buka dari laptop atau dari komputer desktop masing-masing, silakan. Tapi saya sarankan nanti Bapak Ibu kalau ngisinya lebih bagus lewat dari laptop aja atau dari komputer masing-masing. Karena takutnya kalau dari HP ini kan kadang koneksinya nggak stabil atau terlalu kecil, jadi nanti ngebacanya nggak terlalu jelas gitu. Kalau dari laptop kan besar layarnya, terus dibacanya enak gitu untuk mata juga. Oke, ini linknya ini yang saya berikan ini masih berupa tes ya Bapak Ibu, demo ya, bukan sebenarnya ya. Maksudnya bukan link yang final akan Bapak Ibu isi. Ini baru saya kasihkan hanya bentuk tesnya saja. Kalau Bapak Ibu buka, ini nanti tampilan awalnya. Ini ada yang pertama, mohon download dan isi lembar pernyataan persetujuan. Nanti kalau Bapak Ibu klik lembar pernyataan persetujuan ini, nanti akan masuk ke bagian biasa kita sebut informed consent atau pernyataan persetujuan. Ini mohon nanti Bapak Ibu upload dulu Word tersebut. Nanti setelah diupload Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu menerangkan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Setelah nanti Bapak Ibu isi pernyataan persetujuan tersebut, silakan nanti di choose file lagi yang ini. Nanti upload kembali file tersebut ke survei mangkinya. Jadi tinggal di-upload aja file tersebut ke survei mangkinya lagi, atau nanti kalau Bapak Ibu bermasalah untuk upload kembali file tersebut, Word tersebut, nanti koordinasinya sama saya, tanya apakah akan di WA ke saya Word tersebut atau di email, nanti secara Bapak Ibu. Tapi kalau bisa di upload Word-nya di sini lebih baik gitu. Tapi kalau nggak bisa, siapa tahu nanti nggak bisa ada kendala, silakan lewat WA saya di-send-kan kembali atau di email saya terima gitu. Nomor HP saya ada di sini, nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu ada yang mau tanyakan, setelah sosialisasi ini silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan kurang jelas atau ada pertanyaan yang menurut Bapak Ibu harus ditambahkan untuk Aceh, saya mau menambahkan untuk pertambangan ditanyakan, boleh nggak Mbak Rosa untuk tanyakan dulu? Boleh. Jadi nanti silakan berkomunikasi dengan saya, karena ini nanti kembalinya feedbacknya seperti yang sampaikan sama Mas Hendri akan kembali lagi ke provinsi masing-masing. Jadi nanti kita coba centang, saya konfirmasi bahwa saya diberi kesempatan, oke. Lalu pilih salah satu Bapak Ibu ini pengelola program level mana. Oke. Kalau Ibu Safrina nanti akan klik yang untuk level provinsi. Kalau nanti Bapak Ibu yang kabupaten kota, mohon klik yang pengelola program malaria level kabupaten kota. Setelah diklik, nanti kita selanjutnya, ya. Ini mohon isikan detail kontak Bapak Ibu. Jadi saya mohon detail kontak ini yang lengkap ya Bapak Ibu ya. Jangan, maksudnya namanya jangan nama samaran. Nanti saya bingung namanya siapa gitu. Jadi nama lengkap, jabatannya apa, misalnya pengelola program malaria kota, misalnya Kota Banda Aceh misalnya.
Oke. Provinsinya Aceh. Silahkan diisi Bapak Ibu. Emailnya apa dan nomor teleponnya berapa. Nah, nanti nomor telepon ini saya mohon diisi nomor telepon yang masih aktif. Kenapa kita butuh nomor telepon Bapak Ibu? Nanti kalau ada pertanyaan atau ada jawaban dari Bapak Ibu yang saya butuh lebih lanjut untuk bertanya, misalnya ada yang ngisi hanya terlalu singkat, misalnya nanti ditanyakan kondisi jalan bagaimana, hanya jawab misalnya berbatu gitu. Nah, saya kan nggak ngerti, maksudnya berbatu ini seperti apa gitu. Nanti saya akan telepon lagi ke Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut, maksudnya seperti apa gitu. Jadi jelas, nanti lebih spesifik maksudnya. Jadi nanti nomor telepon yang Bapak Ibu kasih mohon yang aktif yang bisa saya hubungi nanti. Lalu status endemisitasnya bagaimana? Kalau sudah eliminasi nanti mohon sebutkan tahun berapa atau masih rendah gitu. Atau silakan dipilih. Misalnya tahun berapa? 2020 misalnya. Oke. Ini kita masih simulasi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu isi belum yang sebenarnya. Kita coba, karena kalau kita tidak jawab, kita nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu kita klik selanjutnya. Yang sehat nado le Mbak O. Yang sehat nado. Ya. Oke. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan MMP1. MMP1 itu untuk kerja tambang. Pertanyaan pertama itu, apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Silakan dipilih, kita jawab dulu ada. Kalau kita jawab ada iya, nanti akan lanjut ke pertanyaan tentang profil dari MMP1. Tapi kalau misalnya di area kita, misal contoh A untuk kota Aceh, gitu, kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh kan tidak ada area tambang. Jadi kalau nanti kota Aceh jawabnya tidak. Gitu. Kalau tidak, nanti akan lanjut ke malaria MMP2. Kalau tidak ada area untuk perkebunan dan perhutanan, lanjut lagi ke MMP4. Dan kalau tidak ada untuk suku pedalaman, nanti lanjut lagi ke MMP5. Jadi akan berbeda nantinya jawaban dari tiap-tiap kabupaten kota. Untuk sekarang kita coba dulu ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu. Iya, kita coba ada iya. Nah, kita masuk ke profil. Profil ini nanti yang ditanyakan adalah Bapak Ibu pilih yang legal terdaftarnya apa jenis tambangnya. Silakan dipilih dulu. Apa, misalnya entah mau menjawab semua silakan. Nah, kalau ada lainnya yang belum ada di opsi pertanyaan ini, silakan pilih lainnya. Nanti Bapak Ibu pilih lainnya, silakan sebutkan jenis tambang legal terdaftar tersebut. Oke, sekarang kita lanjut selanjutnya. Profil 2, ini tadi saya sudah sampaikan, berapa jumlah lokasi tambang legal terdaftar tersebut dan berapa jumlah pekerjanya. Oke, karena kita lagi simulasi, kita silakan isi dulu, misalnya ada jumlah lokasinya ada 10 misalnya, dan jumlah pekerjanya misalnya ada 100 atau 500 gitu. Dan untuk yang tambang rakyat tidak terdaftar, silakan dipilih apakah ada gitu. Kalau ada, silakan dipilih apa yang tidak terdaftar tersebut atau ilegal tersebut. Misalnya ada emas gitu, tambang rakyat atau ilegal tersebut emas. Atau tidak ada gitu. Silakan dipilih opsinya. Kita lanjut ke selanjutnya. MMP2 sama, tadi MMP1 tadi yang profil sebelumnya itu untuk jumlah lokasi pekerja pada tambang rakyat yang terdaftar. Yang ini yang tidak terdaftarnya. Jadi silakan diisi dulu berapa jumlah lokasi tambang rakyat yang tidak terdaftar ini, misalnya ada 10, dan jumlah pekerjanya berapa, misalnya 200. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada pekerja? Ini pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja Bapak Ibu. Kalau ada, silakan jawab ada. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Nah, ini penemuan kasus malaria. Kalau ada, silakan jawab ada. Tapi kalau tidak ada, tidak ada. Yang berikutnya ini, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Jadi yang ini untuk permasalahan malaria pada pekerjanya. Apakah ada permasalahan malaria pada pekerja tambang? Nah, kalau ada jawab iya, silakan iya. Kalau tidak ada, jawab tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada lokasi tambang,
di mana ditemukan kasus malarianya. Misalnya ditemukan pada emas. Contoh ya Bu ya. Emas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan berapa jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria. Tadi itu emas. Jadi untuk emas berapa jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai. Misalnya ada 5 misalnya. Ada 5 titik lokasinya. Berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria? Silakan diisi berapa. Misalnya ada 3. Apakah ada puskesmas yang menetap tinggal di lokasi tambang atau melakukan kunjungan rutin? Silakan dipilih opsi pertanyaannya. Opsi jawabannya, maaf. Yang ke-20, pertanyaan 20, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat untuk menangani kasus malaria? Kalau ada, silakan jawab ada. Kalau tidak, silakan jawab tidak. Ini berapa untuk pertanyaan 21, kita akan tanyakan untuk lokasi dan akses ke lokasi. Jadi ini adalah jawaban terbuka. Yang 21 ini ditanyakan jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat. Jadi yang terdekat ya Bapak Ibu ya, bukan yang terjauh. Yang terdekat ke lokasi tambang. Mohon hanya diisi dengan angka. Jadi kalau nanti misalnya kira-kira dari puskesmas atau puskesmas pembantunya itu 10 km, Bapak Ibu cukup tuliskan 10. Jadi jangan tambahkan 10 km. Nggak bisa, nanti nggak bisa lanjut. Jadi cukup dengan angka saja 10 gitu. Tapi kita udah tahu kalau 10 itu adalah 10 km. 10, lalu waktu tempuhnya berapa jam dalam jam? Misalnya 3 jam gitu. 3 jam kita isi. Dengan metode transportasi apa petugas puskesmas bisa mencapai lokasi tambang? Misalnya dengan sepeda motor atau dengan mobil atau berjalan kaki. Silakan diisi. Nah ini. Maaf Mbak Rosa. Oh ya, silakan. Itu kalau misalnya koma, jamnya pakai titik apa pakai koma? Yang mana Mas Henry? Itu jamnya misalnya 1,5 jam gitu. Oke. 1,5 jam coba ya. Itu pakai Tapi koma atau titik? Saya agak lupa soalnya. Oke, kita coba dulu ya Mas Henry ya. 3 koma. Nanti ketahuan Mas Henry. 3,5 jam atau koma atau titik. Oke. Nanti, coba kita lanjut. Coba. Ya, berarti titik nih Mas Henry. Kenapa nggak mau ya 3,5 jam ya? Oke. Angka desimal dipisahkan dengan titik. Karena masih kosong itu, ada yang kosong tadi. Iya, karena yang ini nih, yang ini nih. Nah, yang ini kan, ya, oke. Ya, nanti kita lanjut ke yang nomor 22 ya Mas Hendri ya. Oke. Ini untuk yang pertanyaan nomor 24. Ini kan ditanyakan Bapak Ibu bagaimana kondisi jalan menuju ke lokasi tambang. Nah, nanti mohon Bapak Ibu jelaskan lebih spesifik kondisi jalannya itu bagaimana. Misalnya jalan ke lokasi tambang bisa dilalui dengan sepeda motor, tidak rusak atau lokasinya tidak bisa ditempuh karena rusak atau seperti apa. Ini nanti mohon lebih spesifik. Jadi saya tahu kondisi seperti apa, bukan misalnya hanya dijawab berbatu kayak tadi saya sampaikan. Nah berbatu kan saya tidak tahu berbatu seperti apa. Apakah dari awal puskesmas terdekat sampai dengan ke lokasi itu berbatu atau seperti apa. Jadi nanti mohon lebih spesifik untuk jawaban nomor 24 ini. Untuk jawaban nomor 25 ini ditanyakan dan apa yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan, misalnya dengan menggunakan dengan dana APBD misalnya. Oke, Bapak Ibu, lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, nanti kalau saya kecepatan menjelaskannya mohon, atau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh silakan Bapak Ibu. Ini 3,5. Oke. Atau nanti ini belum setting kali ya?
Untuk yang MMP berikutnya, pertanyaan berikutnya itu, kita akan menanyakan soal penemuan kasus dan pengobatan. 26 ini cara petugas menemukan kasus malaria. Ini silakan Bapak Ibu pilih bagaimana cara menemukan kasusnya. Untuk yang 27 ini bagaimana cara petugas memeriksa malaria, ini silakan Bapak Ibu pilih. Yang pertanyaan 26, apakah para pekerja bukan penduduk setempat berobat ke puskesmas terdekat? Silakan dipilih jawabannya. Yang 29 ini, jika ada petugas pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Oke, diberikan obat dan follow up misalnya. Untuk 30 ini pertanyaan untuk intervensi. Intervensi ini apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang? Kalau misalnya ada, iya, kita akan lanjut ke pertanyaan untuk intervensinya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan untuk intervensi. Intervensi pada lokasi, intervensi apa yang dilakukan pada pekerja di lokasi tambang? Ini silakan dipilih, jawabannya bisa lebih dari satu atau boleh dari satu. Misalnya intervensi sudah dilakukan IRS, misalnya itu ya. Ini semua sudah dilakukan intervensinya misalnya. Oke. Pertanyaan nomor 32, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Contohnya pos malaria utama. Jika nanti Bapak Ibu jawab ada pos malaria di pintu masuk, itu mohon disebutkan intervensi yang sudah dilakukan di pos malaria di pintu masuk tersebut. Misalnya seperti di Kalimantan itu, yang intervensi yang sering dilakukan di pos malaria pintu masuk itu memberikan kelambu. Nah, ini nanti bagaimana dengan di Kabupaten Bapak Ibu untuk intervensi yang sudah dilakukan atau yang sering dilakukan di pos malaria di pintu masuk tersebut. Oke, kalau tidak ada, silakan jawab tidak ada. Tapi kalau ada, nanti detail untuk intervensinya silakan diisi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan kapan terakhir kali memberikan kelambu, silakan diisi kapan terakhir kali. Berapa pergantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria, apakah ada? Kalau tidak ada, silakan pilih jawaban tidak ada. Tapi kalau ada, berapa kira-kira pergantian uang transport ini? Lalu penggantian uang transport pada kader malaria silakan dipilih, misalnya tidak ada. Dan dari mana dana operasional penggantian uang transport tersebut? Misalnya dari APBD. Yang jawaban nomor 40 ini, dari semua intervensi yang dilakukan, menurut Bapak Ibu mana yang paling efektif menurunkan kasus malaria pada pekerja tambang? Jadi dari jawaban tadi intervensi ini, mohon hanya pilih satu jawaban yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif menurunkan kasus malaria. Misalnya yang paling efektif itu kelambu misalnya. Oke, hanya pilih satu jawaban. Yang Pak 1, apakah ada kerjasama lintas sektor? Oke, silakan. Misalnya ada kerjasama dengan TNI Polri atau LSM lokal atau LSM internasional misalnya. Atau lainnya yang belum ada disebutkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mohon Bapak Ibu jelaskan kerjasama yang terjalin dengan institusi yang tadi Bapak Ibu pilih tadi itu apa? Jadi nanti mohon lebih spesifik menjelaskan misalnya kerjasama yang sudah terjalin dengan ESDM itu apakah membutuhkan kader atau seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa jelaskan. Mungkin dari, saya bisa bertanya mungkin ya dengan Dinkes, nah Pak Isra Fudi mungkin bisa dibantu Pak, kerjasama yang sudah terjalin dengan siapa ya Pak ya, kalau di Aceh Jaya Pak? Pak Isra. Ya, halo. Halo Pak Isra. Gimana? Halo. Pak, untuk kerjasama yang terjalin,
Di tempat Bapak di Kabupaten Bapak dengan siapa Pak? Institusinya Pak. Kita contoh nih sekarang Pak. Sekali lagi Bu Rosa. Oh, Pak, kita kan akan masuk ke pertanyaan 42 kan Pak ya, nomor 42. Ya. Nah, jelaskan kerjasama yang terjalin dengan institusi yang Bapak sebutkan. Nah, kalau dengan Kabupaten Bapak, dengan Aceh Jaya, ini kerjasamanya sudah terjalin dengan institusinya dengan apa Pak? Oh ya, kerjasamanya kalau di level kecamatannya itu dengan pihak kecamatan itu kantor camat. Kalau di level kabupatennya itu dengan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, sama dari ini apa dengan dari pihak Biro Hukum Kantor Bupati karena menyangkut dengan illegal mining. Ya. Jadi saya tulis di sini ya Pak ya, kalau untuk Pak Isra nanti karena kerjasamanya itu ada dengan Polri, maka pilihnya Polri, dan lainnya itu misalnya tadi Pak Isra sebutkan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Kantor Bupati ya Pak ya. Iya. Jadi nanti pilih yang opsi lainnya yang belum ada di pilihan. Nah, nanti setelah itu kita lanjut ke selanjutnya. Ya. Ini dengan Polri itu kerjasamanya seperti apa ya Pak yang sudah terjalin Pak Isra? TNI Polri gini, kita kan dalam hal ini ke sana untuk kita kan lokasi kayak kami kan masuk hutan, jadi pertama dari segi keamanan, yang kedua dalam hal pendisiplinan pekerja tambang itu. Terkadang kalau kita saja yang berinteraksi dengan mereka itu tingkat perhatiannya itu kurang atau penerimaannya itu bisa dikatakan minim. Nah, gitu. Berarti membentuk kerjasama dalam keamanan ya Pak ya, antara Dinkes Aceh Jaya dengan pekerja ya Pak ya? Iya, iya. Dinas Lingkungan Hidup apa Pak? Kerjasamanya sudah dilakukan Pak? Mereka memberikan pemahaman tentang dampak dari aktivitas yang dilakukan itu, dan juga untuk mengevaluasi tentang pengendalian makaka, gitu. Jangan nanti timbul bahwasanya karena knowledge juga ada peran makaka di situ, nanti diambil kesimpulan. Kita kan kasih tahu ke penambangnya bahwa ini knowledge ini ada peran makaka menularkannya ke pekerja tambang. Nanti pihak pekerja tambangnya memberikan respon, misalnya, oh ya kita musnahin, kita racun semua makakanya, ditembakin atau ini kan nggak boleh. Nah, itu perannya juga untuk dari lingkungan hidupnya. Tapi yang paling penting itu akses dari pekerjaan mereka itu kan melakukan penggalian itu tanpa cara-cara yang safety dan efeknya untuk kelangsungan dari lingkungan pekerjaan lokasi penambangan itu. Oke Pak, ya sip. Kalau camat apa Pak? Mereka memfasilitasi kita dalam hal untuk menuju ke lokasi itu. Misalnya kayak kemarin waktu kami pergi ke sana, hari ini nggak bisa karena sekarang di jalan ke sana itu lagi longsor. Terus kalau jalur alternatifnya lewat sini. Dan juga untuk bentuk pendekatan dengan pekerja tambangnya, karena rata-rata sebagian besar kan pekerjanya itu dari wilayah penduduk mereka. Jadi mempermudah kita untuk pendekatan dengan masyarakatnya itu. Kalau yang kantor bupati apa Pak? Kalau kantor bupati itu
eh, kalau kantor bupati itu perannya dalam hal kebijakan-kebijakan. Oke, kebijakan. Dalam bentuk MOU atau enggak, Pak? Ada edaran dari bupati, ada misalnya gini, dalam hal kemarin itu penggunaan dana desa untuk biaya operasional juru maliharianya. Jadi itu dikeluarkan surat edaran tentang penggunaan dana desa. Jadi di desa itu juga sebagai pedoman mereka dalam menganggarkan budget ke juru malarianya berdasarkan surat edaran dari bupati itu. Kemudian pedoman penanggulangannya itu sebagai kekuatan hukum kita untuk mengintervensi lokasi tambang itu. Kalau mengenai MOU dengan lintas sektor semacam seperti piagam kerjasama itu ditandatangani Dandim Kapolres, Bupati, dan beberapa lintas sektor. Nah, oke. Nah, terima kasih banyak Pak Isra. Jadi jadi Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Isra saja, dari satu dinas kabupaten saja itu sudah banyak sekali intervensi ternyata yang sudah terjalin. Jadi jadi nanti ini baik sekali. Jadi nanti kita tahu ternyata kerjasama yang sudah terjalin itu seperti apa selama ini. Nanti dijelaskan lebih detail di sini. Lebih banyak seperti Pak Isal sebutkan tadi, silahkan, karena tidak ada batasannya berapa kata yang harus Bapak Ibu isi. Jadi nanti silahkan dijelaskan lebih detail. Ini detail intervensi yang sudah kerjasama yang sudah terjalin untuk di tempat Pak Isra selama ini untuk pekerja tambang. Nanti akan berbeda misalnya untuk di Aceh Besar misalnya akan berbeda lagi nanti kerjasamanya dengan siapa saja yang sudah dilakukan dan detailnya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Isra. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini untuk masyarakat di sekitar. Apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau ada, silakan dijawab ada. Kalau tidak, jawab tidak. Gitu. Kalau ada, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, ditanyakan juga jaraknya. Ya, tapi yang ini adalah jarak dari lokasi masyarakat yang tinggal tersebut ke lokasi tambang. Jadi mohon hanya isi dengan angka. Misalnya, jaraknya ini ada 15 km. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi tidak pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau ada, silakan jawab ada ya, tapi kalau tidak nanti akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau misalnya ini kan banyak sekali pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu jawab tidak, dia tidak akan lanjut ke pertanyaan intervensi. Jadi akan skip untuk pertanyaan ke intervensi. Nanti akan lanjut ke bagian pencatatan pelaporan. Tapi kalau memang ada intervensi, Bapak Ibu berarti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk intervensi yang sudah dilakukan. Jadi kita sekarang lanjut untuk pertanyaan intervensinya yang sudah dilakukan apa. Kalau ada pada masyarakat di sekitar tambang, silakan pilih. Misalnya kita sudah melakukan semuanya gitu. Atau lainnya yang belum disebutkan, silahkan dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ditanyakan kembali kapan diberikan kelambu kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Misalnya kita jawab dulu 1-3 tahun misalnya. Oke, kapan melakukan pengendalian vektor dengan larvasida, kapan melakukan ini vektor dengan BT dan ikan, apakah ada penggantian transport, misalnya tidak ada diberikan penggantian transport, apakah ada penggantian transport diberikan pada kadar malaria, misalnya ada diberikan kurang dari 250.000 misalnya, dari mana dana operasional tersebut berasal, tadi misalnya kalau Pak Isra, misalnya dari Bupati setempat, kantor Bupati misalnya, atau dari APBD atau dari dana Global Fund, itu silakan Bapak Ibu jelaskan jawabannya.
dari semua intervensi yang Bapak Ibu lakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, mohon pilih salah satu yang paling efektif menurut Bapak Ibu. Oke, misalnya dengan membentuk kadar malaria pada JMD misalnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita akan masuk ke pencatatan dan pelaporan. Berapa jumlah kasus positif malaria? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu harus tahu. Kita isi dulu, misalnya ada 20. Apakah dilaporkan di Esismal dan Dinas Kesehatan Provinsi? Misalnya ada, iya. Ini kasus pada masyarakat yang tinggal, misalnya tidak ada, 0. Apakah temuan kasus malaria ini pada sekitar lokasi tambang dilaporkan? Misalnya iya. Ya, kita lanjut. Ini hambatan dan rencana. Nah, untuk pertanyaan hambatan dan rencana ini, mohon lebih spesifik juga nanti jelaskan. Jadi, hambatan apa yang dialami dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Jadi nanti saya mau lebih detail Bapak Ibu jelaskan, bukan hanya sepotong seperti misalnya pendanaan seperti itu. Kami tidak tahu pendanaan seperti apa. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jelaskan misalnya hambatan yang dialami, misalnya hambatan tidak ada anggaran dalam pendanaan apa atau apalagi selain pendanaan untuk hambatan yang Bapak Ibu hadapi selama ini dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Untuk sekarang kita jawab dulu. Anggaran. Misalnya ini dulu saya masukkan. Apa rencana Bapak Ibu dalam menanggulangi malaria di lokasi tambang? Nah, silakan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya rencana yang maaf, ini ada pertanyaannya. Oke. Apa rencana Bapak Ibu? Nah, ini apa? Silakan nanti lebih spesifik. Misalnya Bapak Ibu akan bekerja sama dengan gubernur untuk masalah apa ya namanya ya, keamanan tadi atau apa, atau kerjasama dengan TNI Polri atau seperti apa nih, mohon Bapak Ibu jelaskan lebih detail, spesifik apa. Jadi kita tahu nanti Bapak Ibu punya rencana ini dan ini belum terrealisasi seperti ini nanti. Jadi nanti kita untuk sekarang kita harus isi dulu. Apakah untuk pertanyaan 61, apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama antar sektor di masa yang akan datang? Ya, misalnya iya, akan bekerjasama, tapi nanti sebutkan misalnya bekerjasama dengan siapa nanti sektornya untuk menanggulangi masalah malaria ini. Misalnya tadi belum kerjasama dengan TNI Polri. Nah, ini nanti mohon dijelaskan lebih spesifik di pertanyaan di 61. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini untuk surveillance migrasinya. Ini silakan kita isi dulu. Apakah pekerja tambang ini melaporkan diri? Misalnya iya, melaporkan diri. Dari daerah mana para pekerja tersebut berasal? Mohon diisi dengan nama kabupaten kota. Misalnya datangnya dari Aceh Jaya misalnya. Atau dari kota Banda Aceh, dari mana? Tapi mohon disebutkan kabupaten kotanya ya Bapak Ibu ya. Jangan diisi nama provinsinya gitu. Jadi kita tahu nanti para pekerja ini lebih banyak datangnya dari mana. Gitu. Ini terus 64 ini berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Misalnya 1-3 bulan. Kapan biasanya para pekerja tiba di lokasi tambang? Nah, ini berbeda-beda polanya. Misalnya untuk di Aceh Jaya, misalnya pekerja tersebut datang sebelum Lebaran misalnya. Atau kapan biasanya mereka tiba? Silakan isi, dan kapan mereka biasanya pulang ke daerah masing-masing. Misalnya setelah Lebaran. Ini kita isi dulu. Apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya ada, iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang melakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya petugas puskesmas. Misalnya. Atau ada lagi selain petugas puskesmas, silakan dipilih jawabannya.
apakah dilakukan juga sebelum mereka pulang, dilakukan juga screening, misalnya tidak. Oke, kita lanjut. Apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu memantau, ya, mohon jelaskan cara Bapak Ibu memantau tersebut bagaimana. Misalnya, contoh kayak di Aceh Jaya itu memberikan kartu bebas malaria gitu. Nah, ini berbeda nanti kalau di Kalimantan itu namanya berbeda. Dia memantau para pekerja yang berasal dari luar daerah ini, dia akan memberikan kartu pasien malaria. Nah, ini seperti apa cara Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Kalau ada, mohon nanti dijelaskan bagaimana cara memantau tersebut. Ya, kita udah selesai menjawab pertanyaan MMP 1. Jadi yang berikutnya ini untuk MMP 2. MMP 2 ini akan ditanyakan area hutan. Kalau misalnya tidak ada area hutan, nanti kita akan lanjut ke MMP 3 untuk area perkebunan. Kalau nanti Bapak Ibu jawab ada area perhutanan, Bapak Ibu jawab iya, nanti yang membedakannya itu ini Bapak Ibu, profilnya aja. Bapak Ibu pilih profilnya apa? Kegiatan perhutanannya apa? Misalnya ada penambang hutan legal, ada penambang ilegal juga, atau tidak terdaftar, atau ada perambang hutan juga, atau lainnya yang belum ada, nanti silakan. Nah, kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk MMP 2 ini sama. Jadi nanti ditanyakan lagi jumlah lokasi, jadi pertanyaannya berulang sama seperti MMP 1 di pertambangan. Hanya bedanya ini untuk pertanyaan pada hutan, wilayah hutan. Jadi kita tidak akan membahas untuk yang MMP 2 sama MMP 3 karena waktunya tidak cukup, tapi pertanyaannya sama dengan MMP 1. Hanya bedanya di profilnya saja yang untuk ini jenis-jenis kegiatan perhutanannya. Oke, sekarang kalau kita lanjut untuk pertanyaan kalau MMP 3. MMP 3 ini kalau kita jawab ada, kita ada area perkebunan, ini profilnya yang berbeda. Jadi profilnya yang ditanyakan jenis perkebunan legal terdaftar dan ilegal tersebut atau tidak, atau rakyat tersebut atau tidak terdaftar tersebut apa. Nanti ini Bapak Ibu pilih, misalnya ada karet, atau ada kelapa sawit, atau ada kopi, atau lainnya yang belum ada, nanti silakan dipilih. Jadi yang membedakan itu profilnya, tapi untuk jawaban pertanyaannya itu sama dengan MMP 1. Kalau kita coba misalnya, ini sama, profilnya sama lagi seperti ditanyakan jumlah lokasi, jumlah pekerja, apa saja yang tidak terdaftar, terus intervensi apa yang sudah dilakukan, bagaimana pencatatan dan pelaporannya, hambatan dan rencananya seperti apa. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke MMP 4 untuk yang wilayah yang ada populasi khusus untuk pedalaman atau komunitas adat terpencil. Di Aceh sendiri apakah ada kabupaten kota yang punya masyarakat suku pedalaman atau komunitas adat terpencil? Bapak Ibu, siapa yang punya area MMP 4 kalau boleh saya tahu? Ibu Safrina, apakah? Kayaknya dulu Nagan Raya punya ya, tapi sekarang Muklisin ada nggak ya? Untuk lebih jelasnya Bu kayaknya langsung ke kabupaten kota, apakah suku itu masih ada atau memang sudah berpindah? Jadi yang ada Langsa ya Bu ya? Nagan Raya. Nagan Raya hadir tidak Bu di sini? Kayaknya tadi hadir. Nagan Raya, Ibu atau Bapak nih Nagan? Dari Nagan Raya? Bapak Muklisin. Pak Muklisin, boleh Pak? Pak Muklisin dari Nagan Raya? Apakah hadir di sini Pak? Masih mengikuti tidak Pak? Karena saya akan
Kalau ada, saya akan jelaskan untuk masyarakat suku pedalaman. Agak berbeda pertanyaannya, tapi lebih kurang setengahnya sama dengan MMP 1 sama MMP 3. Tapi kalau di sini nanti akan ditanyakan apa. Bu Rosa, sebaiknya dijelaskan saja, mungkin beberapa teman-teman kabupaten kota mungkin belum mengetahui ya, keberadaan dari suku pedalaman ini, mungkin nanti bisa ini kembali sehingga mereka sudah tahu cara pengisiannya, Bu. Oke, siap. Baik, Bu. Oke, jadi kita untuk Bapak Ibu, untuk pengisian pada MMP 4 ini, kalau ada, kita klik ada, seperti tadi saya jelaskan, klik iya, ada. Nah, kita lanjut untuk profilnya. Jadi mohon sebutkan nama suku-suku pedalaman komunitasnya yang di wilayah kerja tersebut. Nanti kalau yang di Nagan Raya sebutkan, misalnya untuk sekarang saya kurang tahu nama sukunya di sana. Nanti misalnya saya contohkan aja, kita contohkan aja dulu, tulis dulu suku anak dalam, suku anak dalam, atau suku apa lagi kita sebut dulu, misalnya suku B, ada 3 suku misalnya, suku C misalnya, ada 3 suku di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, pertanyaan nomor 75 ini ditanyakan jumlah, tadi saya sudah jelaskan di awal, perlu untuk berapa jumlah masyarakat pada masing-masing suku tersebut. Gitu. Jadi pada baris ke-1 ini menjelaskan jumlah untuk suku anak dalam, yang untuk kedua ini menjelaskan suku B, yang ketiga ini menjelaskan untuk suku C. Jadi untuk suku anak dalam misalnya ada 100 untuk jumlah masyarakatnya. Suku B misalnya ada 50 misalnya. Suku C ada 40 misalnya. Lanjut, apakah suku pedalaman tersebut berada di luar kerja Bapak Ibu? Jadi, kayak contoh di suku anak dalam. Anak dalam ini dia kan masih nomaden berpindah. Dia tidak hanya ada di Batanghari, tapi dia ada di Sorolangun dan dia juga ada di kabupaten lainnya. Jadi kalau misalnya ada, nanti silakan pilih iya. Jadi dia tidak hanya ada berada di kabupaten kita, tapi dia juga berada di kabupaten lain atau di luar wilayah kerja kita. Kalau ada, nanti mau sebutkan dia ada di mana saja, di kabupaten mana saja. Misalnya ada di Kota Banda Aceh misalnya. Atau tidak ada, nanti kalau tidak ada berarti ini tidak perlu diisi. Kita lanjut. Oke, ini definisi operasionalnya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk suku pedalaman, komunitas adat terpencil ini, yang menetap tinggal dan yang nomaden. Yang menetap tinggal ini dia tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan definisi DO-nya. Tapi kalau dia nomaden, dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau sering berpindah-pindah. Ini DO-nya. Jadi untuk pertanyaan nomor 77, apa nama-nama suku pedalaman yang Bapak Ibu sebutkan? Tadi kita sebutkan ada 3 misalnya. Yang menetap tinggal tersebut apa? Misalnya suku anak dalam ini, suku anak dalam ini misalnya masih misalnya suku B ya. B suku B misalnya dengan suku C. Suku C ini masih menetap tinggal atau dia menetap tinggal. Nah, apakah lokasi tersebut bisa diakses untuk yang menetap tinggal, misalnya terbuka bisa diakses. Dari yang 79 ini ditanyakan untuk yang nomaden atau yang berpindah-pindah. Kalau yang berpindah-pindah, sebutkan nama sukunya apa. Misalnya suku anak dalam, ini yang masih berpindah-pindah contohnya. Apakah lokasinya itu bisa diakses? Misalnya tertutup tidak bisa diakses, atau tidak ada suku pedalaman komunitas terpencil dan nomaden. Oke. Kita lanjut. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti tidak ada, misalnya tidak ada suku yang berpindah-pindah, semuanya nomaden, nanti cukup yang bagian ini, 79 ini diisi dengan strip aja, strip seperti ini.
Gitu. Kalau strip kita tahu bahwa di sana tuh tidak di area Bapak Ibu tuh tidak ada suku yang nomaden atau berpindah-pindah. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan ke 81. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria Oh itu nggak tahu sih bang, karena udah pernah pakai lagi pedalaman tersebut? Pakai telepon bang aja bang. Biar yang dulu aja pakai naik bang, sekarang nggak tahu sih. Ya. Ini apakah ada, misalnya ada penemuan kasusnya? Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria? Kalau Bapak Ibu jawab ada, iya mempunyai permasalahan malaria, ada. Kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nanti akan ditanyakan profil lebih detailnya seperti apa. Pada suku pedalaman, mana yang biasanya ditemukan, malaria biasanya ditemukan. Misalnya, yang ditemukan itu pada suku pedalaman yang nomaden, menetap tinggal misalnya. Atau dua-duanya terjadi pada yang menetap atau nomaden ditemukan kasus malaria. Nanti mohon sebutkan kasus malaria ini pada suku apa? Tadi kan kita sebutkan ada 2 untuk yang menetap tinggal. Nah, sebutkan di suku mana yang Bapak Ibu atau program ketemu ada kasus malarianya. Misalnya pada suku B. Berapa banyak puskesmas yang terlibat menangani kasus malaria pada suku pedalaman? Misalnya ada 2. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Ini silakan diisi. Misalnya tidak ada. Berapa jarak, kira-kira jarak dari puskesmas terdekat ke suku pedalaman tersebut? Misalnya kita isi dulu, jaraknya itu ada 10 km. Jarak waktu tempuhnya berapa? Silakan diisi, misalnya 4 jam. Metodenya bagaimana? Misalnya metodenya dengan sepeda motor misalnya di sana. Atau berjalan kaki, sepeda motor dan berjalan kaki. Nah, nanti lebih spesifik silakan diisi karena ini jawaban terbuka yang silakan tidak dibatasi untuk penulisannya. Kondisinya bagaimana? Nah, ini tadi saya jelaskan di MMP 1, silakan lebih spesifik bagaimana kondisi menuju lokasi suku pedalaman tersebut. Misalnya jalan di Cina Berbatu. Dan apakah ada dana yang digunakan, dan kalau ada dana tersebut berasal dari mana atau dana apa yang digunakan? Misalnya dana dari Global Fund misalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini untuk penemuan kasus dan pengobatan. Ini silakan Bapak Ibu isi bagaimana cara Bapak Ibu menemukan kasusnya pada suku tersebut, cara memeriksanya bagaimana, apakah masyarakat tersebut berobat juga ke puskesmas terdekat, misalnya tidak, apakah juga dilakukan follow up oleh petugas, misalnya diberikan obat saja selama ini yang sudah dilakukan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk yang menetap tinggal. Menetap tinggal ini ditanyakan bagaimana strategi yang dilakukan oleh puskesmas atau program yang selama ini dilakukan untuk mendekati suku pedalaman tersebut yang menetap tinggal. Nah, ini berbeda-beda. Kalau di Jambi itu strateginya itu dia kerjasama dengan NGO lokal, dengan warsi gitu. Dan juga dia kerjasama dengan temenggungnya atau ketua adatnya. Nah, ini bagaimana strategi yang dilakukan. Ini mohon lebih spesifik dijelaskan. Misalnya bekerjasama dengan warsi dan ketua adat setempat. Kita isi dulu, lalu kita jawab. Apakah dilakukan intervensi? Misalnya ada, kita lakukan intervensi. Ini lagi di BPD, Kak? Ya. Ini sama dengan MPP 1, silakan pilih intervensi apa yang sudah dilakukan pada lokasi tersebut. Misalnya kita sudah memberikan membentuk kader, promosi, IRS misalnya, sudah kita lakukan. 3. Ini apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum suku tersebut kembali atau menuju ke lokasi tempat tinggal mereka? Ini silakan diisi. Kalau ada, nanti mohon sebutkan seperti saya jelaskan di MUP 1, intervensi sudah dilakukan apa? Kalau ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, pilih jawabannya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ini sama seperti yang MP1 juga, kapan diberikan IRS, penggantian transportnya apakah ada, silakan diisi, dan dari mana dana tersebut, silakan Bapak Ibu isi. Dari semua intervensi tersebut ditanyakan kembali mana yang paling efektif menurunkan kasus malaria pada suku pedalaman, misalnya membentuk kader malaria atau JMD, misalnya Bapak Ibu ya. Yang paling efektif ini misalnya. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Oh nih maaf, ini bukan lokasi tambang Bapak Ibu, tapi di lokasi suku pedalaman. Ini silakan dipilih. Misalnya ada kerjasama dengan LSM lokal. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, nanti mohon jelaskan kerjasamanya seperti apa. Misalnya ada MOU dengan kepala desa misalnya. Seperti apa? Nanti tolong dijelaskan lebih detail. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan untuk penularan malaria ke masyarakat di sekitar yang tinggal di suku pedalaman. Hampir sama jawabannya dengan MP1. Silakan Bapak Ibu isi apakah ada penularan pada masyarakat sekitar dan apakah ada intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pedalaman tersebut. Kalau kita jawab tidak ada, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan pencatatan dan pelaporan. Tapi kalau nanti kita jawab ada intervensi, ini sama seperti di MP1 tadi, nanti ditanyakan lagi intervensi yang sudah dilakukan, lalu mana yang lebih efektif intervensinya nanti dijelaskan. Jadi kita jawab dulu, misalnya tidak ada intervensi dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi suku pedalaman. Ya, kita masuk ke pencatatan dan pelaporan. Di pencatatan dan pelaporan ini sama seperti di MP1 juga, jumlah kasus positif malarianya yang ditemukan di tahun 2020 berapa? Misalnya ada 5. Apakah dilaporkan? Misalnya iya. Lalu berapa jumlah? Misalnya 0, tidak ada. Apakah dilaporkan? Misalnya tidak dilaporkan ke Esismal dan provinsi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hambatan dan rencana. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi hambatannya apa. Oke, saya isi aja ada dulu. Sama seperti saya jelaskan tadi di MP1, mohon nanti hambatan dan rencana ini lebih detail dan spesifik Bapak Ibu jelaskan hambatan apa yang Bapak Ibu hadapi atau program hadapi selama ini dalam menangani kasus malaria pada suku pedalaman tersebut. Dan apa rencana Bapak Ibu untuk kedepannya, dan apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor nantinya di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria pada suku pedalaman ini. Kita jawab ada dulu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk surveillance migrasinya, sama kayak MP1 tadi ditanyakan lagi untuk surveillance migrasinya. Apakah suku pedalaman tersebut sering keluar masuk ke lokasi mereka tinggal, misalnya dari hutan mereka pergi ke kota gitu. Kalau yang menetap tinggal cenderung memang akan sering keluar masuk, beda dengan yang nomaden. Nomaden dia jarang berinteraksi dengan atau keluar masuk dari hutan pergi ke luar hutan, keluar dari pinggiran hutannya misalnya. Jadi nanti silakan dijawab, misalnya tidak, misalnya apakah ini juga berpindah-pindah ke kabupaten lainnya? Kalau iya, nanti sebutkan mereka ini berpindahnya kemana. Kalau dia berpindah, kayak suku Anak Dalam contohnya, dia berpindah-pindah dari Batanghari, dia pindah ke Sarawangun, dia pindah lagi ke ke Tebo. Nah itu nanti dijelaskan. Tapi kalau memang suku Anak Dalamnya di Nagan Raya, misalnya contohnya ini dia tidak berpindah-pindah karakteristiknya, tapi nomaden, tapi dia menetap tinggal. Nanti akan jawab tidak. Apakah dilakukan screening juga pada suku pedalaman tersebut? Kita jawab iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang melakukan screening? Nah ini berbeda nanti apakah ada, contohnya kalau di Riau itu Warsi juga ternyata melakukan screening di luar dari petugas puskesmas. Jadi ini jawabannya boleh lebih dari 1, silakan dipilih.
Apakah dilakukan screening juga dan diberikan juga kartu pantau malaria setelah dilakukan screening, misalnya ada atau tidak ada. Silakan dipilih jawabannya. Ya. Ini alasan tidak dilakukan intervensi. Alasan kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat di sekitar lokasi pedalaman. Misalnya karena akses pendanaan, akses lokasi, jawaban boleh lebih dari satu, atau tidak ada kasus malaria yang dilaporkan. Ini silakan dipilih. Ya. Oke, kita sudah sampai ke pertanyaan MMP 4, MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4. Nah, dari MMP 1 sampai MP 4 yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari, atau kita lanjut dulu untuk MMP 5-nya, baru nanti kita tanya jawab atau gimana? Lanjut dulu kayaknya, Bu. Lanjut ya, oke siap. Nah, sekarang kita akan menjawab untuk populasi khusus pada pendataan sementara. Nah, ini mungkin lebih banyak akan dijawab oleh kota Banda Aceh. Untuk yang udah eliminasi mungkin lebih banyak akan dijawab untuk pendataan sementara. Kalau nanti ada misalnya wisatawan turis, pekerja musiman, atau orang yang melakukan kunjungan bisnis atau penjaga perbatasan seperti TNI Polri yang datang ke wilayah kerja Bapak Ibu, kita pilih misalnya iya, ada. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, profilnya. Jenis pendatang sementara ini apa yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu? Misalnya ada pelajar atau mahasiswa, atau penjaga area perbatasan, atau pekerja musiman. Nah, ini silakan dipilih, atau lainnya yang belum ada di jawaban. Berapa banyak pendatang tersebut? Nah, silakan diisi, misalnya ada 100 misalnya sekarang yang datang gitu. Ini total ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu isi ada pelajar juga, ada mahasiswa, ada penjaga area perbatasan juga, misalnya ada pekerja juga. Nah, ini berapa kalau misalnya pekerja musiman ditambah dengan ada penjaga area perbatasan, misalnya ada atau ada wisatawan misalnya. Berarti nanti jumlahnya ada berapa semuanya gitu. Bukan satu hanya pekerja musiman saja gitu. Oke, misalnya ada 100. Apakah ada kegiatan kasus malaria? Kita jawab ada. Ya, kita jawab ada dulu ya, ada untuk permasalahan malaria. Oke. Untuk penemuan kasus dan pengobatan ini ditanyakan pada pendatang sementara tersebut yang ditemukan kasus malarianya itu pada yang mana? Apakah pada, silakan dipilih, misalnya ada pada wisatawan atau pekerja musiman, atau lainnya silakan dijawab. Bagaimana cara menemukan kasus? Ini yang bersama pertanyaannya seperti MMP 1 sama MMP 3 juga. Bagaimana cara Bapak Ibu menemukannya dan caranya bagaimana? Oke. Apakah para pendatang tersebut berobat di puskesmas setempat? Misalnya iya. Oke, silakan dijawab. Intervensinya apa? Apakah misalnya ada dilakukan intervensi? Kalau kita jawab ada dilakukan intervensi, nanti silakan diisi sama kayak MMP 1 lagi. Dipilih intervensi yang sudah dilakukan kenapa? IRS apa gitu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pilih jawabannya misalnya tidak ada intervensi selama ini dilakukan untuk pendataan sementara, nanti kita akan lanjut untuk pertanyaan langsung ke pencatatan dan pelaporannya. Jadi tidak melewati skip, akan skip untuk pertanyaan-pertanyaan pada intervensi sudah dilakukan. Jadi untuk sekarang kita jawab dulu, iya ada. Ya, intervensinya apa? Detail intervensi, nah berapa diberikan kadar, misalnya ada. Dari mana dana penggantian non transfer, apakah ada, misalnya di APBN. Dari semua intervensi tersebut, mana yang paling efektif menurut Bapak Ibu untuk menurunkan kasus malaria pada pendatang sementara, misalnya untuk promosi kesehatan. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Oke, kalau ada lainnya, misalnya dengan
hotel misalnya kerjasama dengan hotel setempat atau kerjasama dengan dinas pariwisata, nanti mohon disebutkan dinas pariwisata. Oke. Kita lanjut. Ini sama seperti tadi MMP 1, detailnya bagaimana yang sudah terjalin dengan dinas pariwisata, misalnya membentuk apa ya, screening, MBS bersama, misalnya MBS masalah bersama, misal. Lanjut. Ini untuk pencatatan pelaporan. Untuk pencatatan pelaporan ini berapa jumlah kasus positif malarianya pada tahun 2020. Misalnya ada dari pendatang tersebut ada 20 orang. Apakah dilaporkan? Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hambatannya apa yang Bapak Ibu hadapi? Nah, silakan diisi lebih detail nanti dan spesifik seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kita lanjut ke selanjutnya. Untuk surveillance migrasinya, apakah pendatang baru tersebut melaporkan diri ke kader malaria dan puskesmas? Misalnya tidak. Dari mana biasanya pendatang tersebut berasal? Ini mohon diisikan kabupaten kotanya. Misalnya datangnya dari mana ya, misalnya ya, Aceh Besar misalnya. Atau dari selain Aceh Besar, misalnya dari Sukabumi atau dari Jakarta Pusat atau dari mana, nanti mohon diisikan dari mana pendatang sementara itu sementara tersebut berasal. Berapa lama mereka biasanya tinggal, silakan diisi, misalnya lebih dari 3 bulan. Apakah dilakukan screening saat mereka tiba di kota tujuan? Misalnya tidak. Yang pertanyaan berikutnya ini, sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, apakah mereka juga dilakukan screening malaria? Misalnya, iya. Siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang? Misalnya petugas puskesmas. Apakah diberikan kartu pantau malaria setelah dilakukan screening? Misalnya tidak. Ya. Untuk jadi MMP 5 untuk pertanyaan pendatang sementara itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ini ada pertanyaan tambahan yang tapi harus diisi oleh Bapak Ibu juga. Ini untuk usulan dan saran. Seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan sediaan darah ke daerah kabupaten kota lain, provinsi atau BBLK? Misalnya kadang-kadang. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Nah, ini silakan dijawab. Apakah Bapak Ibu punya masalah lain selain yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas tadi, MMP 1 sama MMP 5? Ini silakan dijawab. Pertanyaan nomor di 152, apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi untuk mengendalikan malaria di wilayah Bapak Ibu? Misalnya kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi itu kerjasama dalam lintas sektor misalnya yang belum terpenuhi. Ini nanti mohon lebih spesifik lagi dijelaskan untuk pertanyaan 152. Apakah untuk 153 ditanyakan, apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide dalam menanggulangi masalah populasi migran dan berpindah untuk populasi yang ditanyakan? Jadi kami juga mohon nanti saran dari Bapak Ibu juga. Apakah Bapak Ibu punya ide atau saran? Saya tahu kalau Provinsi Aceh ini banyak sekali saran dan usulannya yang belum kita tanyakan dalam kuesioner ini. Misalnya kayak Pak Isra banyak sekali sudah pengalaman untuk pertambangan gitu, masalah pertambangan dan masalah hutan gitu. Jadi ada ide yang efektif atau usulan yang efektif yang belum ditanyakan di kuesioner ini, mohon nanti Bapak Ibu jelaskan di pertanyaan 153 ini. Ini amat sangat membantu nantinya untuk usulan ide Bapak Ibu ini, akan sangat membantu nantinya untuk lintas sektor atau membantu pada kabupaten lain atau provinsi lainnya nantinya.
kita jawab dulu ada misalnya, dan untuk 154 ini, oke. Kalau Bapak Ibu punya usulan ide lainnya tadi, apakah pada kelompok beresiko khusus apa? Tadi kan kita sebutkan 5, tapi misalnya Bapak Ibu punya ada kelompok populasi khusus yang belum kami tanyakan, kayak contohnya misalnya untuk pengungsi gitu. Kalau menurut Bapak Ibu punya ide, bukan hanya 5, bukan hanya perkebunan, bukan hanya pertambangan, bukan hanya suku pedalaman, bukan hanya pendatang, tapi ada kelompok populasi yang berisiko juga, itu misalnya tadi ya, apa namanya, pendatang sementara, apa ya namanya, apa gitu selain 5 ini gitu. Ini nanti mohon dijelaskan juga di 154 di pertanyaan 154. Ya, seperti itu. Atau ada tidak, menurut Bapak Ibu, ada tidak kelompok populasi khusus yang menurut Bapak Ibu di Provinsi Aceh atau di wilayah Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu itu beresiko, gitu, tapi belum ditanyakan di sini. Apakah ada Bapak Ibu? Kalau ada, boleh nanti saya disampaikan. Ya, oke. Misalnya nelayan gitu. Kalau populasi kayak contoh kemarin dari provinsi apa saya lupa, itu ada bilang ke kita ada nelayan yang populasi khusus nelayan yang dia datang musiman ke satu kabupaten. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memang punya ada usulan lain, misalnya contohnya apa untuk populasi khusus yang berisiko ini, nanti mohon Bapak Ibu isi Bapak Ibu ya di sini ya. Jadi kalau nanti sudah selesai misalnya nelayan. Oke. Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai pada pertanyaan 154 tadi, berarti kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan pada kuesioner MMP ini. Jika ada Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh. Mungkin dari Pak Isra atau dari Ibu Safrina atau dari saya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Izin Bu Rosa Boleh, Bu. terkait data MMP 1 sampai 4, mungkin kabupaten kota kan punya wilayah kerjanya. Nah, untuk provinsi sendiri gimana ya, Bu? Oh ya. Ya. Mungkin itu agak bingung kan ketika saya mengisi kuesioner tersebut karena wilayah kerjanya kan sudah ada di masing-masing kabupaten kota. Itu aja, Bu. Betul. Ya, Ibu. Nanti Ibu jawabnya kan tapi tetap ya, Bu ya. Jadi survei ini tetap harus Ibu jawab, Bu, karena kan untuk pengelola program provinsi juga kabupaten kota. Memang nanti kalau provinsi tidak sedetail kabupaten kota kan, Bu ya. Tapi Ibu, ini ya Bu ya, pertanyaan itu tetap Ibu jawab, hanya mungkin Ibu jawab misalnya kabupaten yang punya area pertambangan, gitu. Kabupaten mana yang Ibu pilih, misalnya Kabupaten Aceh Jaya, atau Aceh Besar, atau Pidi, atau Kota Banda Aceh. Nah, tadi Ibu cuma sebutkan kota-kota tersebut, Ibu. Berarti beberapa mungkin kalau populasi khusus, kalau misalnya di Aceh Jaya itu penambang. Terus kalau di Aceh Besar MP2 ya, berarti kayaknya semua ya nantinya ya Bu. Seperti itu kah? Ya. Atau saya boleh memilih saja? Nanti secara umum aja ya Bu ya. Nanti soalnya gini Bu, nanti saya tetap cross check yang jawaban dari Ibu sama yang dijawab dengan kabupaten. Misalnya kalau Ibu Sabrina jawab untuk pertambangan misalnya, pertama secara umumnya kan Ibu udah jawab misalnya ada
populasi, ada MMP 1 pada di Aceh Jaya misalnya, ya Aceh Jaya, oke. Jumlahnya kira-kira misalnya 100. Nanti saya akan lihat juga jawaban dari Pak Isra gitu loh, Bu. Dari Aceh Jaya. Intervensi yang sudah dilakukan mungkin Ibu kan nggak tahu kan Bu ya, Pak Isra akan tahu. Nah, Ibu kan mungkin hanya tahu garis besarnya saja. Ada MOU kerjasama selama ini dengan Bupati atau Pemda. Nah, hanya garis besar yang Ibu jawab. Tapi kan detailnya nanti, intervensi nanti, tetap saya akan ngecek ke kabupaten, Bu. Jadi data yang Ibu punya selama ini saja yang Ibu punya, yang Ibu laporkan ke Esisma itu seperti apa. Karena saya tahu nanti yang akan lebih banyak saya tanyakan nanti pasti ke kabupaten. Ke teman-teman kabupaten nanti yang detailnya. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman di kabupaten juga pasti nanti kalau kurang detail pasti akan tanya-tanyakan nanti ini maksudnya seperti apa. Jadi nanti punya Ibu Safrina ini hanya gambaran umum, nanti tetap saya lihat ke kabupaten nanti saya gabungkan, Bu. Siapa tahu Ibu Safrina tahu punya data lebih lengkap misalnya untuk jumlah populasinya, tapi kabupaten misalnya nggak punya atau puskesmas tidak punya. Jadi nanti bisa saya lihat sharing di situ nanti, Bu. Atau bisa saya gabungkan nanti di situ, Bu. Baik Bu, mungkin saya melihat dari kelima data terkait ini, data populasi khusus ini Bu, kayaknya kami masih kesulitan untuk mengidentifikasi suku anak dalam itu. Kira-kira pernah punya pengalaman nggak Bu? Kita biasanya bisa dapat data itu dari mana ya? Pengalaman provinsi lain Bu mungkin. Karena kayaknya teman-teman di kabupaten juga nih pada bingung juga ya, mungkin harus dapat data itu dari mana ya kita bisa akses. Bu, nanti untuk kan kalau tadi Bu sampaikan ke saya kan dari Nagan Raya yang ada MMP 5 ya Bu ya, untuk di Nagan Raya. Nah, ini juga sama kasusnya terjadi di Provinsi Riau, Bu. Provinsi Riau juga punya permasalahan malaria di salah satu kabupaten di sana untuk suku pedalamannya Talang Mamak. Jadi itu ada miss antara provinsi, dinas kabupatennya dengan puskesmasnya. Jadi selama ini sudah pernah dilakukan screening malaria, tapi ternyata tidak dilaporkan ke puskesmas, tidak dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten, dan tidak dilaporkan ke dinas kabupaten provinsi. Jadi nanti saran saya, kalau memang ada suku pedalaman di Nagan Raya, nanti silakan kalau puskesmas, kalau ada sukunya, nanti silakan koordinasi dengan puskesmas setempat. Apakah sudah pernah dilakukan intervensi tidak selama ini? Kalau memang nanti puskesmas bilang tidak ada intervensi, apakah warsi atau NGO lokal setempat tahu atau punya? Karena kejadian yang di Riau kemarin, warsi punya Bu data berapa jumlah populasinya, populasi suku pedalaman tersebut, Talang Mamak tersebut, kapan mereka MBS, berapa kali mereka MBS, ada data berapa MBS-nya, berapa jumlah kasus positif malaria ditemukannya, pada usia apa saja. Nah, mereka punya Bu. Justru malah warsi yang punya, NGO lokal untuk untuk suku pedalaman ini yang punya warsi. Jadi nanti saya sarankan selain tanya ke puskesmas, tanyakan ke NGO lokal apakah ada, contohnya warsi atau apa nanti di Nagan Raya, NGO lokal. Atau kalau memang nggak ada, di Kemensos punya Bu. Kementerian Sosial setempat itu punya jumlah suku pedalaman masing-masing. Kayak contoh saya baru pulang dari Batanghari, saya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial Dinas Batanghari. Mereka punya jumlah suku pedalaman di tiap titik, mereka malah punya Bu. Jadi misalnya di Batanghari itu ada 5 titik. Nah, mereka punya, tinggal dinas kesehatan terkaitnya itu mencek ke puskesmas terdekat apakah benar di titik 1 ini jumlahnya ada 100 misalnya, seperti yang dilaporkan oleh Kemensos. Karena Kemensos pasti punya Bu, karena mereka juga melakukan pemberdayaan pada komunitas suku pedalaman. Mereka punya, nah lalu mereka tanya lagi ke titik kedua, puskesmas terdekat yang titik kedua, berapa jumlah suku anak dalam di sana, benarkah yang disebutkan misalnya Kemensos itu ada 100, benarkah 100?
Nah, mereka punya. Lalu Kemensos juga punya intervensi yang sudah dilakukan apa selama ini. Nah, ini kadang kita memang di Dinas Kesehatan apa ya, kalau belum bekerja sama dengan Kemensos mungkin kita nggak punya datanya. Tapi kalau sudah terjalin kerjasama dengan Kemensos atau dengan NGO lokal, pasti Kemensos bisa sharing data, akan kasih data. Tadi juga penduduk tadi, apa saja intervensi sudah dilakukan, kegiatan apa yang sudah dilakukan, kayak MBS itu mereka punya, Bu. Ini contoh kayak di Jambi ya, Bu ya. Mungkin di Nagan Raya saya rasa pasti punya Kemensos ya. Karena saya tanya juga kemarin ke Kemensos provinsi, apakah setiap provinsi ini punya, Pak, data suku pedalaman mereka dari Kemensos Jambi aja bilang ke saya mereka punya, Bu. Punya, dan kalau Ibu tanya, kalau nanti Ibu ke provinsi, Kemensos provinsi, mereka tuh punya buku penyebaran suku adat terpencil, Ibu. Penyebaran komunitas adat terpencil. Di situ ada peta persebarannya dan ada jumlah suku anak dalamnya. Itu juga bisa nanti dijadikan bahan untuk berapa jumlah kasus atau berapa jumlah suku pedalaman di Nagan Raya atau nanti di kabupaten mana yang punya gitu untuk nama-nama suku. Karena kan mungkin Ibu nggak tahu nih, Ibu belum pernah kerjasama. Jadi siapa tahu Kemensos atau NGO lokal sana punya, Ibu. Oke, baik Bu, mungkin nanti kita coba telusuri ya. Ya. Mungkin nanti kalau yang belum teridentifikasi, coba kita lihat lagi ke kabupaten, ke dinas sosial ya, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Ya. Namun kasus di Aceh mungkin selama ini mungkin memang tidak pernah, dalam 2 tahun terakhir ya, belum pernah ada laporan ya untuk kasus terjangkit pada suku anak dalam. Apa memang tidak ada atau memang suku anak dalam itu kita tidak bisa akses ke sana mungkin ya. Jadi mereka juga tidak datang ke Pasyankes. Ya, kita belum tahu. Baik Bu, mungkin dari saya itu mungkin teman-teman kabupaten kota khususnya yang punya populasi khusus ya. Ada ingin bertanya nih, mumpung Bu Rosanya masih di sini. Oh, ada Pak Iqbal juga, Bu. Udah berhadir, Bu, Pak Iqbal. Pak Iqbal, oh iya. Pak Iqbal, selamat datang. Oh, mana nih Pak Iqbal? Apa udah keluar lagi ya Pak Iqbal ya, Bu? Pak Iqbal. Oh. Kayaknya keluar lagi nih Bu, Pak Iqbal, Bu. Udah nggak ada lagi, Bu. Tadi ada Pak Iqbal. Iya, tadi sempat ngechat ya. Iya, sempat ngechat Pak Iqbal. Oke, baik Bu. Kalau nanti misalnya ada yang pertanyaan nanti ya Bu ya, yang malu mungkin ditanyakan sama Bapak Ibu. Bisa langsung ya, Bu. Ya, saya. Boleh langsung nanti WA saya aja, atau nanti ke Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang belum saya tanyakan di kuesioner atau nggak paham, boleh, saya masih menampung, karena ini belum final kan Bu ya, belum final saya berikan link pengisiannya, survei mangkinya gitu. Kalau nanti misalnya ada dari pertanyaan untuk seperti Bu tanya tadi gitu, ini bagaimana ya Bu Rosa untuk pertanyaan ini harusnya ada untuk pertambangan, tapi belum ditanyakan di kuesioner, apakah masih boleh ditanyakan? Karena ini penting untuk ditanyakan misalnya untuk di kabupaten kami atau untuk di provinsi kami, silakan Ibu. Jadi ini masih open, tapi pertanyaannya tidak bisa dikurangi lagi ya Bu, karena ini udah final untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tidak, maksudnya tidak ada lagi yang boleh. Bu Rosa ini mau dikurangin boleh nggak? Nggak ada. Tapi kalau mau ditambahkan, kami masih menerima saran dari Bapak Ibu. Atau nanti kurang jelas, boleh nanti silakan WA saya, karena kita tanya juga nggak ada yang bertanya ini. Bu Rosa, satu lagi, kira-kira kapan nih waktunya ya, waktu sampai waktu pengisian dan sampai pengumpulan kuesioner ini, berapa lama ada waktu untuk teman-teman? Ya. Ibu, minggu ini nanti saya akan kirimkan deadline
ke Ibu, nanti dibagikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu pengelola program kabupaten kota. Nanti Bapak Ibu kabupaten kota nanti yang daerah tersebut nanti silakan diisi mulai kapan untuk Provinsi Aceh mulai mengisi. Misalnya kan butuh waktu dalam mencari data-data tersebut ya Bapak Ibu ya. Karena kan kayak tadi Ibu sampaikan, ini nyarinya di mana Bu Rosa gitu untuk apa namanya untuk data suku pedalaman, atau saya perlu nanya ke Puskesmas, saya perlu nanya ke Kementerian Sosial, atau saya perlu tanya ke NGO lokal gitu. Jadi nanti saya kasih deadline, nanti silakan Bapak Ibu atau Bu Safrina yang menentukan kapan untuk Provinsi Aceh mulai pengisiannya. Jadi bukan dari saya, nanti silakan. Kalau mau seminggu lagi silakan. Tapi nanti saya kasih word deadline-nya kapan, dan nanti di word tersebut saya minta alamat email masing-masing Bapak Ibu pengelola program kabupaten, karena undangan untuk pengisian kuesioner final itu akan saya emailkan. Jadi emailnya pribadi nantinya. Jadi nanti ngisinya buka linknya itu dari email. Kenapa kita kasih lewat email? Karena nanti akan Bapak Ibu sewaktu-waktu kalau ngisi, kan nanti pas ngisi misalnya koneksinya jelek, terputus gitu. Jadi nanti nggak kembali lagi ke awal gitu. Nggak ngisi ulang lagi dari awal, kan nanti kalau ngisi dari awal udah malas lagi nih, udah keburu malas, udah ada kerjaan. Nah, tapi nanti kalau ngisi ulang lagi, misalnya MMP 1 udah terjawab, mau jawab lagi MMP 2 misalnya. Jadi nanti bisa lanjut next lagi untuk pertanyaan MMP 2 tanpa ngulang lagi untuk MMP 1-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu mohon jangan diisi yang kita demo tadi barusan, link tadi saya kasihkan ke Bapak Ibu, itu bukan final untuk pengisian, tapi nanti akan saya berikan, saya undang lewat linknya lewat email masing-masing. Berarti tadi hanya untuk simulasi aja ya, Bu Rosina? Ya, itu juga pertanyaannya masih ini Bu, masih belum final gitu. Berarti intinya nanti diberitahukan kembali kapan kita pengisiannya ya Bu? Ya. Saya nanti akan kasih ke Ibu Safrina deadline-nya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisi kapan kita akan mulai dari Provinsi Aceh. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi acara selanjutnya gimana nih Bu? Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Kayaknya Bu nggak ada pertanyaan lagi, jadi oke, baik. Ya, saya mengucapkan terima kasih Ibu Safrina. Untuk Ibu Safrina sudah memfasilitasi kegiatan pertemuan kegiatan sosialisasi kuesioner MMP kita ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabid, Pak Iman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kabupaten Kota yang sudah hadir untuk sosialisasi kuesioner MMP kita ini. Besar harapan saya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kabid, Pak Iman, Ibu Safrina, dan Pak Henry, agar kegiatan pengisian kuesioner kita ini bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu juga bisa mengisi, sehingga nanti dalam pengisiannya juga kita memetakannya nanti sesuai dengan area permasalahan MMP pada kabupaten kota Bapak Ibu. Dan saya sekian dan terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan silakan di WA saya atau telepon saya persilakan. Dari saya sekian Ibu Safrina, saya kembalikan kepada Ibu Safrina. baik, terima kasih Bu Rosa yang sudah memfasilitasi ya tentang pengisian kuesioner. Mungkin masih membingungkan juga bagi teman-teman kabupaten kota, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa berdiskusi lagi ya, nanti bisa kontak langsung ke Ibu nanti ketika kita sudah mulai melakukan pengisian kuesioner. Baik Ibu, nanti kita mau foto atau nggak usah Bu? Oh boleh, foto aja boleh Bu. Mohon Ini, buka semua kameranya. Malu-malu nih. Bapak Ibu. Pak Isra mana mukanya Pak Isra? Pak Isra nggak kangen sama saya Pak? Hai Pak Rosa, I love you. Ini shock nih Pak. I love you. Apaan tuh Toto?
Kasih semangat Bu Rosa aja. Oh ya ya. Luar biasa Pak Isra. Memang betul. Salam untuk Pak Iqbal. Tadi hadir loh Pak. Pak Keluar Iqbal lagi nih, mana Pak Bu Iqbal. Rosa? Pak Iqbal. Iya nih mana nih? Tunggu saya cari dulu Bu. Ini Pak Tadi- Iqbal manusia paling sibuk Bu. Tunggu saya cari. Tadi udah jawab Kepri, Lampung, Riau, udah tuh hilang. Besok jangan lagi. Tunggu ya saya cari ya Bu ya. Pak Iqbal dicariin di grup tuh. Pak Iqbal dicariin Ibu. Dicariin Ibu Dwi Safrina. buka kameranya Dwi. Mbak Kak Sastri. Bu Rosa mau kenalan. Oh iya, saya belum semua kenal ya Bu ya. Saya yang kenal Pak Isra udah pasti lah, jangan tanya. Udah kenal. Siapa? Kenalin lah Bu Rosa. Baru-baru ya Bu ya. Banyak yang saya nggak kenal ya Bu. Ya banyak yang baru. Oh iya, Pak Isra aja yang saya kenal nih. Sama siapa tadi saya kenal ada dari Pak Aceh, dari Aceh Tinggal siapa ya Bu? Aceh Singkil, Henry ya? Oh, Pak Henry nggak kenal saya. Aceh Singkil, Henry. Oh, Hajirun ya? Hajirun. Nggak salah namanya. Ya, itu Bu, Hajirun. Ibu, nah saya kenalin. Nanti kalau saya telepon. Bu, boleh di-share nomor HP-nya, Bu? Saya share di mana ya, Bu? Tadi di online questionnaire tadi ada, Bu? Atau di chat aja ya, Bu ya? Oke, 0813 169060. Oke. Pak Isra tahu nomor saya. Oke. Kita foto bersama ya, Bu ya. Jadi nanti saya udah kenal ini Ibu dari Ibu Nurul. Terima kasih banyak Bu Nurliana, Bu Evi, Bu Nurul Hadiah, Ibu Rizkana. Terima kasih banyak. Kita foto bersama ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, Bu. Kalau ada yang mau ambil fotonya lagi, silakan. Saya udah ngambil untuk saya. Sudah. Nanti fotonya saya kasih ke Ibu Safrina ya, Bu ya, foto kita. Boleh. Ya, Bu, terima kasih. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Ibu Dewi. Oke, sama-sama Bu Rosa. Izin live ya, Bu. Ya, sama-sama Bu, izin. Ya. Ya.